Hai guys, come back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Warasinta, NPM 180404176, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Fiskal Moneter. Yang E, uang elektronik dan digital perspektif Islam. Yang A, uang elektronik dan digital. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalnya harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Menurut jenisnya, pembayaran digital atau virtual currency terdiri dari dua macam. Yang pertama, uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel, Cash, Paytrend, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan. Yang nomor 2 yaitu virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa terkenal dengan sebutan cryptocurrency, di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau store value atau prabayar prepaid, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Yang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 8 PBI 2014 Pasal 1 Ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang B, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Yang C, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang D, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Lalu yang selanjutnya yaitu yang B, manfaat uang elektronik. Manfaat uang elektronik diantaranya, yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang atau seperti permen, akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai receh. Yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang dinilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Yang keempat, resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, pencurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. Dan yang kelima, sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya. Yang C, jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik atau e-money. 1. Jenis-jenis transaksi e-money. Terdapat 5 jenis transaksi e-money, diantaranya ialah yang A, penerbitan atau issuance dan pengisian ulang atau top up atau loading. Pengisian nilai uang ke media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya, pemegang dapat melakukan pengisian ulang.
Yang B. Transaksi pembayaran dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang C. Transfer, fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. Lalu yang D. Tarik tunai, fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik. Lalu yang E. Refund atau redeem, penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Nomor 2. Macam-macam e-money. Yang A. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik si pemegang. Yang kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan uang elektronik tersebut. Yang B. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk diantaranya. Yang pertama, reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua, disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang C. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua diantaranya. Yang satu, single purpose. Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol, atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Yang kedua, multipurpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon. Berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit atau register. Yang kedua, uang elektronik yang data identitasnya pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit atau unregister. Yang D. Konsep uang elektronik dalam perspektif Islam. Fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut. 1. Uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. Yang A. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang B. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang C. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Yang D. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nomor 2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran atau transfer dana. Yang keempat, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Dan yang kelima, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Yang E. Akad-akad pada uang elektronik. Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, diantaranya 1. Akad jual beli atau al-ba'i. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik atau wahdat al-ihliruniyat yang tersimpan dalam media
penyimpanan baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang disimpan dalam media uang elektronik. Yang kedua, akad wadiah. Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Yang ketiga, akad sarf. Secara bahasa, sarf berarti tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Secara istilah, sarf adalah bentuk jual-beli nakdain, baik sejenis maupun tidak, yaitu jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Yang keempat, akad ijaroh. Akad ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang kelima, akad wakalah. Menurut ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Yang keenam, akad qard. Akad qard yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Kesimpulan, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada hari ini mengaruh kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali. Hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik atau e-money, dan atau mata uang digital currency. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau store value atau pembayaran prepaid, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Perkembangan uang elektronik mendapatkan tanggapan oleh para ulama dengan dikeluarkannya Fatwa nomor 116 DSN MUI 9/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam Fatwa MUI ditentukan bahwa dalam penggadaan dan pemanfaatan uang elektronik hindari dari segala transaksi riba, tadlis, gharor, dan riswah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komennya ya.